Oke, sekarang ketika saya datang ke sana, wah, tentu sangat berkesan sekali. Kan orang seperti saya ya nggak pernah keluar negeri. Pertama kali keluar negeri itu ke Perancis loh, langsung 18 jam. Awal ketika datang di bandara, first impression itu sepertinya semua orang itu berlari. Nggak ada yang jalan. Saya kira kok semua orang ini pada berlari kemana? Karena memang pertama, jalannya cepat, dan kedua, jangkanya itu panjang. Saya mau cerita Paris berdasarkan fakta, bukan berdasarkan stereotype ya. Stereotype tentang Paris, paling pertama kotanya romantis. Oke, Paris punya romance, yes. Paris kota banyak sejarah, yes. Bangunan di Paris cantik-cantik, yes. Orang Prancis romantis, maybe yes. Tapi kalau secara keseluruhan itu depends, bergantung ya. Kalau di kota Parisnya sendiri itu kota yang menurut saya bukan tempat yang sudah romantis ya. Paris itu lebih banyak daerah yang mungkin banyak imigran dari negara lain, terus tingkat keamanannya kurang, artinya banyak copet di sana. Di beberapa tempat pojokan itu pesing, di jalan yang kurang lebar itu pesing karena orang buang air gitulah. Karena banyak sekali orang dari berbagai negara datang ke Paris. Paris itu adalah kota dengan jumlah turis terbanyak di dunia. Sehingga ya tahulah, bukan hanya turis tapi non turis pun juga sangat banyak. Sehingga orang datang ke sana tanpa ingin memperbaiki nasib, terus nggak tahu jadi pengemis jadi apa, sehingga banyak copet seperti itu. Oke, lagi. Apakah Menara Eiffel itu menara yang sangat seperti orang glorifikasi gitulah? Enggak. Menara Eiffel itu menara yang punya nilai sejarah. Cantik, iya. Cantik banget, cantik aja. Tapi punya sejarah, ya. Sejarah yang monumental, enggak, biasa aja. Itu kan hadiah juga. Nah, saya tinggal di kota Lyon. Kalau cowok pasti tahu Lyon itu ya, karena ada tim sepak bola yang beberapa kali di Champions League. Lyon itu kota terbesar kedua setelah Paris, semacam Surabayanya lah kalau di sana. Dan dia terkenal dengan pendidikannya sama kulinernya. Jadi ibu kota kuliner Perancis. Kota paling banyak pelajarnya. Jadi kalau lagi musim liburan sama musim liburan sekolah itu kelihatan sekali penduduknya sangat beda gitu. Dari Indonesia yang saya perhatikan adalah bagaimana Muslim di sana. Ternyata Prancis itu adalah negara yang diproyeksikan nanti memiliki jumlah Muslim terbesar di Eropa. Ada 5 juta lebih penduduk Muslim di Prancis. Nah, karena di Prancis itu adalah negara yang sekuler, jadi instansi pemerintah dan semuanya itu memisahkan agama dengan pekerjaan. Jadi agama bukan dilihat sebagai sesuatu gitu loh. Itu urusan pribadi kalian. Jadi tidak diakomodir ke kepentingan publik. Sehingga masjid itu susah. Masjid itu ada tapi kan nggak segampang di Indonesia. Jadi nggak, antara masjid dengan orang yang mau sholat Jumat biasanya itu sangat kurang. Sehingga kalau sholat Jumat itu sering di bengkel, di tempat gym, di basement, di mana-mana gitu. Nah, pas musim dingin saya telat Jumatan, sehingga ada Jumatan di es. Jadi kepala itu menyentuh es. Nah, itu saking dinginnya jadi terasa panas di jidat. Terus satu lagi fakta tentang Perancis. Orang Perancis itu sangat suka demo. Sering banget demo. Menurut saya di kota Lyon aja itu tidak pernah ada minggu tanpa demo. Entah demonya siapa, demonya apa. Bahkan yang paling mengganggu itu petugas transportasi publik itu kayaknya sebulan sekali demo deh. Demo minta kenaikan upah, demo minta mengganti rute, demo merasa dirugikan atau apa gitu. Sehingga kadang transportasi publik itu ke-delay gitu. Terus lagi sisi baiknya negara Perancis adalah negara yang dia menyeimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan di luar kerja. Jadi orang dibuat supaya tidak stres, dibuat supaya happy, sehingga liburannya itu banyak banget. Hari libur di Perancis itu banyak banget. Kalau di total mungkin itu lebih dari 2 bulan selama setahun. Dan itu ada hari-hari yang bisa diakumulasi.
Jadi kita nggak ngambil jatah libur, bisa ditumpuk nanti sampai kita bisa liburan 4 bulan. Nah, makanya jangan heran kadang ada turis yang sampai libur lama gitu. Fakta tentang Perancis lagi, ada kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk membuat keseimbangan antara seperti laki-laki dan perempuan. Terus rasio keterlibatan penyandang disabilitas. Sehingga kalau disabilitas itu ada kuotanya khusus di beberapa tempat, mau itu penelitian, mau itu manufaktur, mau itu apa aja ada. Termasuk juga jadi bahan evaluasi. Jadi bahan evaluasi dan laporan itu rasio perempuan dan laki-laki. Makanya misal cuti hamil itu cowok dan cewek mendapatkan jatah cuti yang sama. Memang sedikit aneh buat kita, tapi di sana itu wajar bahwa cowok juga ada kewajiban untuk mengurus anak. Jadi cewek cuti ketika melahirkan, setelah melahirkan bayi dirawat cewek kan, setelah melahirkan agak lama ganti cowok yang cuti untuk merawat anaknya. Jadi kadang-kadang kita bisa nemui di Lyon atau di tempat tertentu itu bapak-bapak muda menggendong bayi, mendorong kereta bayi, itu berarti dia sedang merawat anaknya. Iya, itu tadi motivasi saya, tips trik mendapatkan beasiswa, dan bagaimana kehidupan di sana. Semoga sharing ini dapat bermanfaat. Yang dapat saya sampaikan adalah teman-teman jangan berputus asa, jangan minder. Siapapun bisa mendapatkan beasiswa di tempat yang kalian tuju. Tips trik mungkin akan beda bergantung case kalian, tapi ketika kalian mempunyai semangat, mempunyai tekad, maka kalian akan bisa mendapatkan trik-trik itu sendiri. Yang penting kuncinya adalah di semangat kalian, di tekad kalian. Idil fatah hasba atiqadi rufi wa kullu malam ya'taqid lam yantafi. Pemuda itu unggul pada tekadnya, karena setiap hal yang tidak didasari dengan tekad itu tidak dirasakan manfaatnya. Mumpung kita masih muda, jadi tekad itu harus dirawat. Karena dengan tekad kita akan insya Allah mudah untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kalau dalam bahasa Perancis itu istilahnya les victimes de son rêve, kaum yang menjadi korban atas mimpi-mimpinya. Kalau kita punya ambisi, kita nikmati status kita sebagai korban atas ambisi kita. It's okay kalau korbannya seperti itu, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Kalau dalam bahasa Prancis, n'oubliez pas de partager, liker, subscriber et abonnez-vous. Merci.